Podcast Network Asia. Orang lain akan lupa apa yang kamu katakan, tapi mereka tidak akan lupa pengalaman mereka bersama kamu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana caranya menciptakan sebuah pengalaman yang mengesankan bagi konsumen. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Will Guidara yang berjudul The Secret Ingredients of Great Hospitality dan diolah dari berbagai sumber. Bayangkan sebuah restoran fine dining menyajikan sebuah hotdog di pinggir jalan kepada konsumen karena dirinya mendengar kalau konsumen itu menyayangkan karena mereka tidak sempat mencicipi hotdog yang merupakan makanan populer di New York. Tentunya hal ini di luar dugaan kan? Tapi hal ini justru membuat sebuah restoran itu menjadi restoran terbaik di dunia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Selama lebih dari 10 tahun, Will merupakan pemilik sebuah restoran bernama 11 Madison Park. 11 Madison Park merupakan sebuah restoran fine dining di New York City. Pramusajinya memakai dasi dan jas. Lebih dari 30 koki melayani 15 set menu. Pada tahun 2020, restoran ini dinobatkan sebagai restoran nomor 1 di dunia. Apa rahasianya? Tentunya yang pasti adalah makanan yang enak dan inovatif. Pelayanannya juga bagus, atmosfer restorannya juga boleh dibilang sangat mewah. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda dari restoran terbaik lainnya, yaitu sepotong hotdog. Ini yang pada akhirnya menciptakan sebuah strategi untuk menang, yaitu hospitality yang luar biasa. Prinsip ini yang mengubah hubungan transaksional menjadi sebuah pengalaman yang mengesankan. Semua bermula pada tahun 2010. Saat itu, Will sedang membantu pramusajinya untuk membersihkan meja dari 4 orang foodie yang sedang liburan di New York dan akan segera berangkat ke bandara. Dia mendengar pembicaraan mereka kalau mereka sudah mencoba berbagai restoran terbaik di New York. Cuma sayangnya mereka belum kesampaian untuk mencoba hotdog, makanan yang sangat populer di New York. Inilah yang lalu memantik ide brilian di dalam diri Will. Dia lalu menaruh piring kotor di dapur dan pergi keluar untuk membeli hotdog di pinggir jalan New York. Hotdog itu kemudian dibawa ke dapur. Ini hal tersulitnya. Bagaimana meyakinkan seorang chef untuk menyajikan ini di restoran fine dining? Tapi Will bersikukuh dan meminta chefnya untuk percaya pada dia dan ini sangat penting bagi dirinya. Akhirnya, chefnya pun setuju. Memotong hotdog itu menjadi 4 bagian dan menambah saus tomat, mustard, dan sedikit finishing. Hotdog itu disajikan sebelum hidangan terakhir dari menu makanan gurihnya, yaitu bebek muscovy berlapis madu lavender yang telah melalui proses dry age selama 2 minggu. Teknik yang butuh bertahun-tahun untuk menyempurnakannya. Will lalu bilang, untuk memastikan kalian tidak pulang dengan penyesalan kuliner apapun, hotdog dari New York City. Hal ini tentu saja mengejutkan mereka. Tidak pernah terbayang sebelumnya kalau restoran fine dining menyajikan sebuah hotdog dari pinggir jalan. Namun pengalaman unik ini justru berkesan dan menjadi cerita tersendiri dari perjalanan mereka di New York. Sebuah hotdog mengubah cara pikir Will dalam mengelola sebuah restoran. Selama ini, dirinya fokus pada kesempurnaan, memastikan setiap detail kecil terlihat begitu sempurna, hingga dia tidak menyadari satu hal yang paling penting. Di restoran, konsumen ingin dijamu. Mereka ingin merasa kalau mereka layak berada di sana. Yang paling penting adalah penekanan pada hubungan antar manusia. Ini adalah esensi dari industri hospitality. Ide ini lalu membuat Will berusaha menciptakan sebuah pengalaman yang mengesankan bagi konsumen. Sebuah pengalaman yang bukan hanya makanan yang enak, tapi ada hal lain yang membuatnya terus teringat memorinya ketika berada di 11 Madison Park. Saking seriusnya, Will bahkan menambahkan satu posisi di timnya sendiri,
yang tanggung jawab utamanya adalah membantu untuk mewujudkan mimpi atau hasrat dari pelanggan. Posisi ini dikenal sebagai dream weaver, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perajut mimpi. Mungkin jabatan ini terdengar klise. Wajar saja karena diambil dari sebuah lagu ikonik dari Grey White. Will bercerita, suatu hari seorang tamu memberitahu mereka di awal kalau ayah mereka merupakan tipe orang yang lebih menyukai steak, bir, dan kentang daripada anggur dan foie gras. Jadi, si Dreamweaver lalu mengubah troli yang berisi anggurnya menjadi troli yang berisi bir kesukaan si tamu dengan berbagai varian yang berbeda. Di lain waktu, sepasang suami istri datang untuk menghibur mereka karena penerbangan liburan pantai mereka dibatalkan. Jadi setelah set menu makannya selesai, tim dari 11 Madison Park mengubah salah satu private room-nya menjadi pantai pribadi dengan kursi lipat, pasir di lantai, dan kolam anak-anak di mana mereka bisa mencelupkan kaki mereka sambil menikmati sebuah koktail dengan payung kecil di atasnya. Sedangkan di kesempatan lain, sebuah keluarga berisi 4 orang dari Spanyol datang mengunjungi 11 Madison Park dalam rangka liburan. Saat makan, anak mereka melihat keluar jendela dengan wajah berseri-seri, karena saat itu hari pertama turun salju. Dan itu merupakan pertama kalinya mereka melihat salju. Jadi, setelah sesi makannya selesai, 11 Madison Park menyediakan sebuah kendaraan lengkap dengan supir untuk membawa mereka ke Taman Central Park agar anak-anaknya bisa bermain salju. Ini merupakan contoh dari begitu banyak gestur yang dilakukan oleh 11 Madison Park. Hal ini tentunya membuat para tamu jadi lebih bahagia. Namun bukan hanya itu, karyawannya juga turut berbahagia. Kenapa? Karena mereka diberikan kebebasan untuk berpikir kreatif. Mereka tidak lagi hanya mengerjakan pekerjaan rutin mereka, misalnya menyajikan makanan bagi para tamu. Tapi mereka datang dengan ide mereka sendiri untuk menciptakan sebuah pengalaman yang mengesankan bagi para tamu yang hadir. Kebahagiaan yang dirasakan oleh para tamu juga menular ke mereka, dan pada akhirnya hal ini terus mendorong mereka untuk menciptakan pengalaman terbaik. Ketika mendengar kisah seperti ini, mungkin banyak orang yang skeptis. Artinya ada ekstra budget yang harus dikeluarkan dong untuk menciptakan sebuah pengalaman yang istimewa. Will punya tips yang menarik untuk melakukan penganggaran, yaitu 95-5. Artinya, 95% adalah anggaran di mana kamu mengatur uang dengan bijak. Memastikan setiap uang masuk dan keluar sesuai dan membantu operasional bisnis. Wajar saja karena restoran adalah bisnis dan bisnis harus menghasilkan uang. Tapi 5% sisanya yang mampu membuat perubahan signifikan. Jangan habiskan terlalu banyak waktu dan perhitungan apakah 5% yang kamu keluarkan akan mampu memberikan hasil yang signifikan atau tidak. Namun, fokuskan 5% untuk membangun merek dan menciptakan pengalaman yang mengesankan. Menariknya, untuk menciptakan sebuah momen yang berkesan tidak hanya terbatas pada restoran. Hampir apapun yang kita lakukan, kita berinteraksi dengan orang lain dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, entah di real estate, retail, konstruksi, keuangan, dan sebagainya. Coba temukan cara bagaimana kamu bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi konsumen. Real estate misalnya, ketika seseorang membeli atau menyewa sebuah properti, biasanya hanya diberikan kunci saja dan ucapan terima kasih. Padahal proses membeli dan menyewa sebuah properti seringkali tidak berjalan singkat. Kadang prosesnya bisa panjang. Nah, bayangkan seorang agen properti menjual sebuah apartemen kepada sepasang suami istri dan menghadiahkan mereka sebuah yoga mat dengan disertai catatan selamat menikmati rumah yang baru. Hadiah itu muncul karena dia mendengar si istri kalau dia menyukai apartemen itu karena membayangkan dirinya akan yoga di pagi hari sambil melihat pemandangan dari balkon. Tentunya sebuah hadiah kecil ini bisa jadi sangat berkesan dan merupakan awal dari hubungan bisnis jangka panjang. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.